Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada momen yang berbahagia ini, kami akan mengisahkan sebuah kisah karamah kiai di Indonesia, tepatnya di tanah Jawa. Beliau adalah merupakan Kiai Haji Asrar ataupun Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi. Beliau adalah merupakan putra daripada Kiai Usman Al-Ishaqi. Kiai Haji Ahmad Al-Israr merupakan pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Kelurahan Kedinding Lor terletak di Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya. Pesantren tersebut berdiri di atas tanah kurang lebih 3 hektar. Yang pengasuhnya adalah Kiai Haji Ahmad Al-Asrar yang merupakan putra Kiai Usman Al-Ishaqi. Nama Al-Ishaqi ini merupakan nama yang dinisbatkan kepada Maulana Ishaq, yaitu ayah daripada Sunan Giri, karena Kiai Usman merupakan masih keturunan kepada Sunan Giri. Pada masa hidup beliau, Kiai Usman adalah merupakan mursyid tarikat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Dalam dunia Islam, dua tarikat ini merupakan tarikat yang penting, di mana penyebarannya sangat luas. Bahkan cabang-cabangnya bisa ditemukan di banyak negara seperti di Mesir, di Yugoslavia, bahkan di Cina bagian timur, serta di Indonesia. Kemudian tahun 1984, sepeninggal Kiai Usman Al-Ishaqi, atas penunjukan langsung daripada Kiai Usman, anak beliau yang bernama Kiai Haji Ahmad Al-Asrar meneruskan kedudukan mursyid ayah beliau. Disinilah awal mula ketokohan Kiai Asrar bermula. Tugas seorang mursyid dalam usia yang relatif muda, di mana usia beliau pada saat ditunjukkan sebagai mursyid adalah 30 tahun. Ini bukanlah merupakan perkara yang mudah, mana pada waktu itu banyak pengikut Kiai Usman menolak untuk mengakui bahwa beliau merupakan pengganti sang ayah. Di mana dalam sebuah cerita, sebagaimana yang disebutkan dalam situs Muslim Moderat, bahwa orang-orang yang menolak beliau sebagai penerus daripada Kiai Usman, tanggal 16 Maret 1988, mereka berangkat meninggalkan Surabaya menuju Kebumen untuk melakukan bai'ah kepada Kiai Son Haji. Tidak diketahui dengan pasti bagaimana sikap Kiai Asrar pada waktu itu. Namun sejarah mencatat bahwa semangat beliau untuk terus meneruskan kemursyidhan tarikat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah sebagaimana yang ditunjukkan oleh beliau tidak pernah surut. Beliau mendirikan pesantren Al-Fitrah di Kedinding Lor, sebuah pesantren dengan sistem klasik, di mana kurikulum pendidikan di sana menggabungkan pengetahuan umum dan pengajian kitab kuning. Beliau juga menggagas Al-Khidmat, sebuah jamaah yang sebahagian anggotanya merupakan pengamal tarikat-tarikat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Ada hal menarik yang kita lihat, di mana sifat mereka itu inklusif. Artinya, organisasi ini tidak memihak kepada salah satu organisasi sosial manapun. Meski dihadiri tokoh-tokoh ormas, politik, dan pejabat negara, majelis-majelis yang diselenggarakan oleh Al-Khidmat berlangsung dalam suasana murni tanpa ada pengaruh dan muatan-muatan politis yang membebani. Kiai Asrar seolah-olah menyediakan khidmat sebagai ruang yang terbuka bagi siapa saja yang ingin menjalani ataupun menempuh tarekat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa membeda-bedakan warna kulit, tanpa membeda-bedakan warna baju. Pelan tapi pasti, organisasi ini mendapatkan pengikut, mendapatkan follower yang begitu banyak. Saat ini diperkirakan jumlah mereka jutaan, tersebar seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri seperti Singapura dan Filipina. Dengan kesabaran dan perjuangan yang luar biasa, akhirnya Kiai Haji Asrar terbukti mampu meneruskan kemursyidhan yang diembankan oleh sang ayah. Bahkan lebih dari itu, beliau berhasil mengembangkan tarikat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah ke suatu posisi yang mungkin tidak pernah beliau bayangkan sebelumnya. Perlu kita ketahui bahwa Kiai Haji Asrari merupakan pribadi yang istimewa. Pengetahuan agamanya dalam, karismanya memancar dari sosok yang sederhana. Tutur katanya lembut, namun seperti menerobos relung-relung kedalaman hati para pendengarnya. Di mana dikisahkan oleh keluarga beliau bahwa sewaktu beliau muda, ini sudah menunjukkan keistimewaan. Beliau misalnya mondok tidak pernah teratur. Beliau belajar di Rejoso 1 tahun, di Pare 1 tahun, bahkan di Bendo 1 tahun. Di Rejoso bahkan beliau tidak aktif mengikuti kegiatan pengajian. Ketika hal ini dilaporkan kepada pimpinan pondok pesantren, yaitu Kiai Musta'in Romli, beliau menjawab dengan santai, biarkan saja, anak macan akhirnya jadi macan juga. Meskipun belajarnya tidak tertib, yang sangat mengherankan, Kiai Asrar mampu ternyata membaca kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali dengan baik. Padahal beliau ngajinya tidak tertib. Ini yang merupakan suatu tanda, suatu bukti bahwa beliau mendapatkan ilmu tanpa belajar.
Di kalangan pesantren, kepandaian luar biasa seperti ini yang didapatkan oleh seseorang tanpa melalui proses belajar, ini biasanya disebut dengan ilmu laduni. Jadi apakah Kiai Asrar mendapatkan ilmu laduni? Ini sepenuhnya adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Yang benar-benar mengetahuinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun melalui tanda-tanda seperti itu, maka banyak orang menganggap bahwa beliau mendapatkan ilmu laduni. Suatu ketika Kiai Utsman pernah berkata, "Seandainya saya bukan ayahnya, saya mau kok mengaji kepadanya." Barangkali itulah yang mendasari Kiai Utsman, yang mendasari sang ayah untuk menunjukkan Kiai Asrar, bukan menunjukkan anak-anak beliau yang lainnya sebagai penerus kemursidan tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Padahal usia beliau pada waktu itu masih 30 tahun. Disebutkan dalam kisah bahwa almarhum Kiai Haji Utsman adalah merupakan salah satu mursyid kesayangan Kiai Haji Romli Tamim, yaitu ayah daripada Kiai Haji Musta'in Rejoso Jombang, Jawa Timur. Beliau dibaiat sebagai mursyid bersama Kiai Maki Karangkates Kediri dan Kiai Bahri asal Mojokerto. Kemudian sepeninggal Kiai Musta'in, sekitar tahun 1977, beliau mengadakan kegiatan sendiri di kediaman beliau, yaitu di Sawah Pulau, Surabaya. Maka jadilah Sawah Pulau itu sebagai sentra aktivitas tarekat di kota metropolis di samping Rejoso, Cukir, Jombang. Di tangan Kiai Asrari inilah jamaah yang hadir semakin membludak. Uniknya, sebelum memegang amanah itu, Kiai Asrari memilih membuka lahan baru, yaitu kawasan Kedinding Lor yang masih berupa tambak pada waktu itu. Dakwahnya dimulai dengan membangun masjid. Secara perlahan dari uang yang berhasil dikumpulkan, sedikit demi sedikit tanah milik warga sekitarnya ia beli, sehingga kini luasnya mencapai 2,5 hektar lebih. Dikisahkan ada seorang tamu asal Jakarta yang cukup ternama, cukup kaya raya, bersedia membantu membangun masjid dan pembebasan lahan sekaligus. Tapi Kiai Asrari mencegah. Beliau mengatakan, "Terima kasih. Kasihan orang lain yang mau ikutan menyumbang." Itu yang disebutkan oleh beliau. Itulah sekilas tentang kisah karamah, kemuliaan yang Allah berikan kepada Kiai Haji Asrari. Semoga kisah ini bisa mencerahkan, bisa menginspirasikan, menjadikan kita sebagai pribadi yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti langkah-langkah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya dan semoga ini bisa bermanfaat bagi kita, dan jika ada kesalahan-kesalahan dalam penyebutan, kesalahan dalam kisah-kisah ini, kami mohon berbanyak maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.